Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kompetensi dasar 1. Menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. 2. Menguraikan kosakata dan konsep tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulisan, lisan, visual, eksplorasi lingkungan. 3. Menjelaskan perkalian dan pembagian melibatkan bilangan cacah dengan hasil kali sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan perkalian dan pembagian. 4. Mengenal pengolahan bahan alam dan buatan dalam berkarya. Anak-anak, kita akan melanjutkan pelajaran tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 4, bermain di tempat wisata, pembelajaran 1. Benny bersama teman-temannya sudah sampai di pantai. Bu guru bersama siswa bercengkrama. Jadi, Benny bersama teman-temannya sedang berwisata di pantai. Nah, kalian bisa lihat Benny bersama teman-temannya sedang bermain layang-layang. Ada percakapan antara bu guru, Benny dan teman-temannya. Anak-anak, kita sekarang sudah di lingkungan pantai. Bagaimana perasaan kalian? Kami sangat senang, Bu, jawab Benny. Sekarang silakan bermain dulu, tapi tidak boleh jauh-jauh. Paham anak-anak? Paham, Bu, jawab para siswa. Bu, saya ingin bermain layang-layang, tanya Benny. Bu guru menjawab, boleh Benny. Kalau kami ingin menulis-nulis di pasir, Bu, kata Lani. Silakan, tapi ingat jangan terlalu dekat dengan tepi pantai ya, kata bu guru. Baik Bu, jawab siswa. Sebelum bermain, ibu mau bertanya, benda apa saja yang ada di pantai? Kapal, pancingan, keranjang, ikan, jaring, pelampung, dan sampan, Bu, jawab Dayu. Lalu Mei menjawab, pasir, batu, air, dan kerang, Bu. Udin juga menjawab, balon dan layang-layang, Bu. Bu guru berkata, pintar anak-anak ibu semua. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Mari kita jawab pertanyaan berikut sesuai isi teks percakapan tadi. Nomor 1. Bagaimana perasaan siswa ketika sampai di pantai? 2. Siapa yang ingin bermain layang-layang? Nomor 3. Apa yang ingin dilakukan Lani? Yang keempat, apa yang ditanyakan bu guru kepada siswa? Nomor 5. Apa saja benda yang ada di pantai?
Nah, ini adalah percakapan antara Bu Guru, Udin, dan teman sekelasnya. Nah, anak-anak, saat kalian membaca percakapan tadi, apakah ada tanda baca? Apa saja tanda baca? Nah, ada tanda tanya. Tanda tanya digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya. Lagu apa ya yang cocok untuk bermain layang-layang? Mari nak kita sama-sama menyanyikan lagu Layang-Layang ciptaan NN. 1, 2, 3. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang. Bermain, berlari, bermain layang-layang. Berlari ku bawa ke tanah lapang, hatiku riang dan senang. Mari kita baca percakapan antara Benny dan Siti yang sedang menghitung layang-layang. Aku pernah membaca tentang membagi dengan bilangan 1, kata Siti. Lalu Benny menjawab, bagaimana hasilnya? Siti bertanya kembali, bagaimana kalau kita coba? Jawab Benny, wah, ide yang bagus. Nah, kita kan sedang menghitung layang-layang. Di tanganku sudah ada 6 layang-layang. Kalau aku bagikan 6 layang-layang kepada Benny, berapa banyak layang-layang yang Benny terima? Langsung kita buktikan ya. 6 dibagi 1 sama dengan 6. Kalau begitu, suatu bilangan jika dibagi 1 hasilnya bilangan itu sendiri ya. Contoh, bilangan berapapun jika dibagi dengan angka 1, maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Kakek Benny memiliki 5 layang-layang. Layang-layang itu akan diberikan kepada Benny. Berapa banyak layang-layang yang diperoleh Benny? Nah, di sini ada 5 layang-layang. Jadi kalimat matematikanya 5 layang-layang dibagikan kepada 1 orang, Benny tadi, sama dengan 5. Karena bilangan berapapun jika dibagi dengan angka 1, maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Jadi banyak layang-layang yang diperoleh Benny ada 5. Ada keunikan lagi tentang pembagian. Ayo baca percakapan halaman 176 sampai 177 di buku kalian. Soal cerita, Tante Benny membeli 7 gulung benang. Sampai di rumah, benang tersebut dibagikan kepada 7 keponakannya. Berapa gulung benang yang diperoleh masing-masing keponakannya? Nah, di sini kalimat matematikanya 7 dibagi 7 sama dengan 1. Jadi, benang yang diperoleh masing-masing keponakannya ada 1 gulung benang. Ada 32 bingkai layang-layang yang akan dibagikan kepada 4 orang. Setiap orang mendapatkan bingkai sama banyak. Berapa banyak bingkai pada setiap orang? Nah, jadi ini kita akan membagi 32 dibagi 4. Nah, kita tahu ya cara mencarinya, yaitu dengan
pengurangan berulang. Jadi kita kurangkan dengan 4. 32 kurang 4 sama dengan 28. 28 dikurang 4 sama dengan 24. 24 dikurang 4 sama dengan 20. 20 dikurang 4 sama dengan 16. 16 dikurang 4 sama dengan 12. 12 dikurang 4 sama dengan 8. 8 dikurang 4 sama dengan 4. 4 dikurang 4 sama dengan 0. Jadi sampai habis, sampai 0. Nah, kita hitung berapa kali pengurangannya. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini ada 8 pengurangan. Kalimat matematikanya 32 dibagi 4 sama dengan 32 dikurang 4 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 sama dengan 0 sampai habis. Nah ya, jadi 32 dibagi 4 sama dengan 8. KJ-nya jadi banyak bingkai pada setiap orang, ada 8 bingkai. Ayo baca lagi percakapan antara Beni, Lani, dan Dayu halaman 181 sampai 182. Bacalah teks percakapan berikut bersama temanmu. Beni, di kakimu ada kerang kecil. Bukankah kita ada tugas membuat karya hiasan dengan bahan alami? Lani, bagaimana kalau kita ambil kerang untuk membuat figura? Jawab Dayu, wah, ide yang bagus, Beni. Lani bertanya kepada Beni, aku lupa ciri-ciri karya hiasan dengan bahan alami. Apa kamu masih ingat, Beni? Jawab Beni, masih. Di antaranya menggunakan bahan kering. Bahan terdapat di alam bebas. Karya hiasan didominasi dengan bahan alam. Beni menjawab, berarti bahan yang kita butuhkan untuk karya figura nanti adalah kerang ya. Kemudian apa saja alatnya? Jawab Beni, alat yang bisa kita gunakan adalah lem untuk menempelkannya dan kertas karton sebagai tempat menempelkannya. Namun bisa juga ditambahkan dengan bahan lain seperti daun kering, biji tumbuhan yang berwarna, dan lainnya. Nah, anak-anak, ini contohnya karya yang telah dibuat dari bahan alami, yaitu hiasan figura. Demikianlah pembelajaran hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan kita sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.